Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, satu lagi pemain yang sudah dipastikan mendapat panggilan dari Coach Sintayong ke Timnas Indonesia untuk 2 laga pada bulan September nanti. Ya, pemain terbaru tersebut adalah striker dari Persis Solo. Teman-teman tahu siapa? Betul, Ramadhan Sananta. Teman-teman, pemanggilan Ramadhan Sananta ke Timnas Indonesia ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Persis Solo, Milomir Sesdija. Sananta kembali ke skuad setelah sempat absen pada 2 laga di bulan Juni 2024. Padahal teman-teman, sang pemain ini sempat tampil baik ketika menghadapi Vietnam. Meski hanya mendapatkan kesempatan bermain singkat, Ramadhan Sananta sukses menyumbangkan 1 gol ketika skuad Garuda unggul 3-0 di markasnya Vietnam pada bulan Maret lalu. Kini teman-teman, striker yang sekarang berusia 21 tahun itu akan kembali memenuhi panggilan dari Coach Sintayong ya. Ramadhan Sananta menjadi satu-satunya pemain Persis Solo yang bakal membantu Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Ramadhan Sananta memang masih bisa memperkuat Persis Solo teman-teman. Saat nantinya ketika Persis Solo ini akan bertandang ke markasnya Persija Jakarta pada pekan ketiga BRI Liga 1. Nah, duel yang tentunya akan berlangsung pada hari Sabtu ini ya, tanggal berapa ya? 24 ya, tanggal 24 Agustus. Itu akan menjadi laga terakhir dari Ramadhan Sananta ya, sebelum dia tentunya akan mengikuti pemusatan latihan atau yang biasa kita kenal dengan TC. Namun Persis Solo sendiri juga harus bersiap-siap ya tanpa kehadiran sang striker. Teman-teman, saya kira terkait dengan pemanggilan dari Ramadhan Sananta ya, ini merupakan sesuatu yang sangat bagus ya. Bagaimana kinerja atau penampilan yang sangat baik ditunjukkan oleh Ramadhan Sananta di Persis Solo, kemudian dia mendapatkan panggilan kembali. Dan tentunya Persis Solo harus mempersiapkan diri ketika nantinya tidak ada Ramadhan Sananta ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Ramadhan Sananta ini akan dilatih oleh pelatih khusus striker yang didatangkan langsung dari Korea Selatan ya. Saat baru-baru ini ketika Coach Sintayong pulang kampung, dia kembali ke Indonesia membawa striker pelatih. Patut dinantikan ya bagaimana gacornya Ramadhan Sananta ya jika dilatih oleh pelatih striker. Dan pemanggilan dari Ramadhan Sananta ini tentunya ya menjadi kabar gembira bagi kita semua ya teman-teman. Bagaimana kita tentu sangat membutuhkan tenaga dari Ramadhan Sananta ya. Dan bukan hanya kita saja yang merasa senang, tapi Ramadhan Sananta sendiri pasti akan senang ya. Bagaimana dia bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari Coach Sintayong. Nah, salah satu aspek positif yang tentu bisa dinantikan dari pemanggilan ini ialah bagaimana latihan ekstra berat untuk tentunya mendongkrak ya kebugaran dari Ramadhan Sananta ini. Ya, harapannya ya tim pelatih dari Persis Solo, mereka berharap agar ketika pulang nanti ya saat kembali ke Persis Solo, kondisi dari Ramadhan Sananta ini bisa lebih baik. Bahkan pelatih dari Persis Solo sendiri, dia berharap agar Ramadhan Sananta ini bisa memberikan kontribusi yang lebih bagi timnas Indonesia. Ya, apalagi
Ramadan Sananta ini ya, dia mempunyai rekam jejak yang positif bersama skuad Merah Putih ya. Setelah menjalani berbagai latihan bersama dengan Persis Solo, tentu Ramadan Sananta bisa memaksimalkan ya potensi yang ada bersama timnas Indonesia. Dan dukungan penuh tentu diberikan oleh pelatih dari Persis Solo sendiri ya. Dia sangat berharap bahwa Ramadan Sananta mampu mencetak lebih banyak gol lagi ya. Jangan cuma satu, kalau bisa lebih dari 10 lah. Agar bisa membawa Indonesia ini terbang lebih tinggi lagi. Kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia sendiri akan melakoni laga di ajang kualifikasi Piala Dunia ya, zona Asia di grup C, di mana jadwalnya itu tanggal 5 September timnas kita ya. 5 September itu waktu Arab Saudi ya teman-teman, karena di Indonesia itu tanggal 6 karena dia mainnya dini hari saat bertandang ke Arab Saudi. Kemudian pada tanggal 10 kita akan kembali ya, para pemain-pemain kita akan kembali ke Jakarta mempersiapkan diri dan akan bertemu dengan musuh bebuyutan kita, siapa lagi kalau bukan Australia ya. Kita mendoakan semoga kehadiran Ramadan Sananta bisa memberikan poin penuh bagi timnas Indonesia di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia grup C zona Asia ya. Kita tentu ketika bermain di Arab Saudi, kita mengharapkan setidaknya bisa mencuri poin ya. Bila perlu dapat 3 poin, jangan cukup 1, tapi pulang dengan membawa 3 poin. Karena biar bagaimanapun juga 1 poin atau 3 poin itu sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Nah teman-teman, ada salah satu pengamat sepak bola ya, si Bapak bertopi merah. Dia memprediksi bahwa timnas Indonesia nantinya di ajang kualifikasi Piala Dunia grup C zona Asia ini, menurut dia hanya mendapatkan 8 poin. Benar gak sih apa yang dia sampaikan ini? Apa yang mendasari dia sehingga dia begitu pede bahwa Indonesia cuma mendapatkan 8 poin? Mari kita bersama-sama menyimak pernyataan dari si Bapak berpeci merah ini. Tanggal 5 September ini akan dimulai pertandingan-pertandingan seru sepak bola babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana Indonesia berada satu grup di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Langsung saja saya akan memberikan prediksi hasil pertandingan yang realistis, logis, dan melalui analisa IQ tinggi berdasarkan rekam jejak pertandingan-pertandingan yang pernah dilalui dan kualitas pemainnya. Ya, tanggal 5 ini September Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi, yang mana pertandingan akan dilaksanakan di Arab Saudi. Saya prediksi hasilnya Arab Saudi menang 4-0. Ya. Lalu pertandingan di kandang Indonesia, Arab Saudi juga menang 3-0. Ya. Kemudian melawan Jepang. Melawan Jepang di kandang Jepang, Jepang akan menang 3-0. Di kandang Indonesia, Jepang menang 1-0. Ya. Kemudian melawan Australia. Di kandang Australia, Australia kemungkinan akan menang 2-0. Dan di kandang Indonesia, Indonesia akan menahan imbang
Australia, entah 0-0 entah 1-1. Ya. Kemudian melawan Bahrain. Walaupun Indonesia pernah kalah melawan Bahrain 10-0 di kandang Bahrain, tetapi kali ini Bahrain akan menang hanya 1 gol alias 1-0. Ya. Kemudian timnas Indonesia akan membalas kekalahan itu di kandang sendiri. Bahrain akan kalah dengan timnas Indonesia di kandang Indonesia 0-1. Ya. Kemudian melawan Cina. Ya. Di kandang Cina, Indonesia akan berusaha mempertahankan harga diri. Maka kemungkinan besar di Cina hasilnya imbang alias draw. Bisa 0-0, bisa 1-1 di kandang Cina. Di kandang Indonesia, Indonesia akan menang 1-0 melawan Cina. Ya. Nah, dari prediksi saya itu Indonesia akan mengumpulkan poin sebanyak 8, yaitu hasil dari draw di kandang melawan Australia, ya, menang di kandang melawan Bahrain. Jadi 4 ya, draw tadi 1, menang 3, jadi 4. Kemudian 4 poin dari Cina, hasil dari draw di kandang Cina dan menang di kandang Indonesia. Jadi total nilai maksimal 8. Ya, karena memang persiapan timnas ini saat ini di dalam pertandingan pertama yang sangat menentukan mental dan kualitas pertandingan berikutnya, Indonesia masih ompong. Ya, melawan Arab Saudi Indonesia belum siap. Kiper kita belum punya kiper yang berkualitas. Hernando Ari sempat melakukan blunder-blunder yang mana itu adalah blunder ya kelas Tarkam aja nggak mungkin blunder kayak begitu gitu. Ya, nah mau kiper siapa lagi? Kalau masih dipakai Hernando lagi ya mentalnya Hernando ini sudah turun, sudah jatuh. Sementara Martin Paes belum siap karena masih sidang. Ya, ini yang vital yang menjaga gawang atau gol lumbung golnya Indonesia aja kita nggak siap gitu. Ya, terus kita mau bermimpi terlalu tinggi. Nah, makanya saya memberitahu, jika prediksi saya itu meleset, artinya Indonesia ternyata lolos ke Piala Dunia, ya saya akan pensiun dari kritikus ke timnas Indonesia. Saya nggak akan mengkritik lagi. Ya, pensiun saya. Ya, begitu. Nah, kemudian di barisan pertahanan Sintayong terlalu ego ya, tidak mau memanggil Elkan Bagot. Sementara Justin Hubner kan absen. Lalu back mana lagi yang mau dipakai untuk menjaga pertahanan Indonesia gitu ya. Mari kita buktikan prediksi saya. Mana prediksimu? Silahkan punya prediksi kira-kira bagaimana, tapi yang realistis ya. Jangan halusinasi atau terlalu tinggi harapan dan mimpinya. Kasihan, berat itu nanti. Ya, kasihan Sintayong, kasihan Erick Thohir, juga kasihan para pemain kalau dibebani harapan dan mimpi terlalu tinggi. Oke, mana prediksimu? Ya, bagaimana komentar dari teman-teman terkait dengan ucapan dari si Bapak ini ya? Saya ya berulang kali saya sampaikan, sampai saat ini ya, sampai hari ini, hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024, saya masih optimis bahwa timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia ya, sampai kepada ronde ketiga, dan timnas Indonesia akan menempati posisi runner up. Ya, rasa optimisme saya itu semakin tinggi, apalagi dengan sosok Martin Paes yang tentunya nanti bisa membela timnas Indonesia setelah FIFA mengabulkan permohonan dari PSSI.
Baik teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga.